Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparwan dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Metode waterfall sering juga disebut model sequential linear. Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana ini cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau berturut-turut, dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Tahap-tahap yang dipakai dalam metode ini yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian, dan pendukungan atau pemeliharaan. Metode ini memiliki kelebihan tersendiri, yaitu kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan pelaksanaannya yang secara bertahap, sehingga tidak berfokus pada tahap tertentu. Juga dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum langkah ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Tetapi metode ini masih memiliki kekurangan, yaitu diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara terulang sebelum terjadinya suatu produk. Kesalahan kecil di metode ini akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Dan juga pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Ini adalah contoh dari alur pengembangan menggunakan metodologi waterfall, yaitu requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Di sini saya juga menggunakan metode end user development. Di sini pengembangan dilakukan secara langsung oleh end to user. Keterlibatan langsung end to user sangat menguntungkan karena memahami benar sistem bekerja. Artinya tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahannya adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan timbulnya private sistem informasi. Integrasi dengan sistem yang lain akan menjadi sulit. Tahap-tahap yang dilakukan dalam metode ini yaitu tahap inisiasi, yaitu tahap di mana organisasi mulai pertama kali mengenal teknologi informasi. Yang kedua, tahap ketularan, tahap kendali, dan tahap pematangan. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu dapat menghindari permasalahan kemacetan di Departemen Sistem Informasi. Kemudian, kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi karena dapat dikembangkan sendiri oleh pemakai. Juga menambahkan atau meningkatkan partisipasi aktif pemakai dalam proses pengembangan sistemnya, sehingga akan dapat kepuasan sendiri dari pemakai sistem. Dan juga dapat menambah kualitas pemahaman pemakai terhadap aplikasi yang dikembangkan, serta teknologi yang digunakan dalam sistem. Metode ini masih memiliki kekurangan nih, karena pemakai sistem harus mengembangkan aplikasinya sendiri. Maka dalam hal ini, pemakai sekaligus pengembang sistem dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai teknologi informasi, serta pemahaman tentang pengembangan sistem informasi. Juga end user computing memiliki resiko dapat mengganggu bahkan merusak sistem informasi di luar yang dikembangkan oleh pemakai sistem atau user. End user computing juga pasti akan berhadapan dengan masalah kemampuan teknik pemakai sekaligus pengembang sistem. Dan di sini adalah contoh dari alur pengembangan sistem menggunakan metode end user development cycle. Silakan teman-teman simak sendiri melalui gambar tersebut. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau tutur kata yang tidak sopan, karena di sini kita sama-sama belajar. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.